Langsung tanya-tanya aja ya Pak Ustadz ya. Asal-usul kapal bosok itu seperti apa tuh Pak Ustadz? Sakti. Jadi airnya yang diomongin, yuk air anterin saya ke Curug. Jadi ini yang unik di sini kapal bosok tapi jauh dari laut Pak Ustadz ya. Iya, iya. Karena memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Wahyu MP Channel. Selain kawasan Banten lama, jejak peninggalan nilai-nilai sejarah Islam di tanah Banten tersebar di beberapa daerah lain. Salah satunya wisata di pemakaman Ki Abdullah Angga Depak atau disebut Makam Kapal Bosok di Kampung Drongong, Kelurahan Curug Manis, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten. Kali ini tim WMP Channel akan membahas tentang kapal bosok yang berada di Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten. Mari kita simak asal-usul tentang kapal bosok. Untuk lanjut, jangan lupa untuk like and subscribe dan beri komentarnya. Jangan lupa lalu share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahyu Mesal Putra. Sekarang saya berada di kapal bosok. Nah, ini kapal bosoknya. Sebelum ke kapal bosok tadi saya sempat berziarah ke makam Syekh Angga Darpa. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama Ustadz Jadin. Ustadz Jadin adalah kuncen dari Syekh Angga Darpa. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dan kita akan membahas juga tentang sejarah asal-usul kapal bosok yang diketahui oleh Ustadz Jadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahyu Mesal Putra. Kali ini saya berada di Kampung Drongong, Kelurahan Curug Manis, Kecamatan Curug, Kota Serang. Bersama saya di sebelah kanan saya ada Ketua Mujawir Bapak Ustadz Jadin, dan di sebelah kiri juga saya ada Ketua dari Majelis Zikir Syekh Jiliman Ibu Siti Nurbaini bersama AKBP Solihin, dan pengurus Majelis Zikir Syekh Jiliman ada Ustadz Dedi. Nah, gimana kabarnya Pak Ustadz Jadin? alhamdulillah sehat, Pak. Kali ini kita akan membahas tentang kapal bosok. Kapal bosok yang berada di Kecamatan Curug, Kota Serang. Kita langsung tanya-tanya aja ya Pak Ustadz ya. Asal-usul kapal bosok itu seperti apa tuh Pak Ustadz? Jadi kalau kapal bosok itu menurut orang dulu ini ya, bukan orang tua atau kakek, yang jelas orang dulu. Kapal bosok itu dulu di sini kan ada salah satu ya waliullah mungkin yang diutus oleh Allah mungkin di daerah sini gitu. Tuh. Dari salah satu waktu itu dia itu dalam rangka mengislamkan umat Islam di sini, karena waktu itu masih zaman Belanda tuh tiba-tiba datang Syekh Maulana Nasruddin kasih mandat sama Syekh Harif Hidayatullah bapaknya itu, di antara yang didatangin ini Syekh Abdullah Angga Depak. Jadi caranya itu dulu mengislamkan orang sini tuh ngumpulin masyarakat untuk diajak gotong royong bikin kali. Sekarang masih ada kalinya tuh di situ tuh. Nah, setelah ada masyarakat banyak dimasukin Islam sama Syekh Maulana Nasruddin, termasuk Syekh Abdullah Angga Depak dimasukin Islam.
diajak sholat Jumat padahal bukan masjid, nggak ada masjid di situ. Ada kampung Mesigit namanya, kampung Mesigit, sampai sekarang masih ada masjidnya. Kampungnya juga kampung Mesigit. Tuh. Nah di situ diislamkan, diajak sholat Jumat padahal bukan masjid. Cuma dulu Syekh Maulana Nasruddin pesan sama Syekh Abdullah Angga ini dewan masyarakat, ini tolong tempat yang sampai tinggalin katanya, di tempat seterusnya katanya masjid. Tuh, yes. Jadi misalnya hari Minggu sekarang belum ada masjid, Jumat depan sudah ada sendiri itu masjid itu. Jadi kapal bosok ini Bukan di kapal bosok. Oh, bukan kapal bosok ya? Ini nanti. Nah, Oh, ini awal usulnya dulu ya? asal Usulnya dulu. usul perjuangan para wali ya. Perjuangan Syekh Abdullah Angga di sini dalam rangka mengislamkan masyarakat Curug. Nah, setelah itu ada sinergi antara Syekh Maulana Nasruddin sama Syekh Abdullah Angga. Di salah satu waktu di sana di kerajaan mungkin ya di Banten itu di salah satu waktu ada resepsi, entah itu pernikahan atau sunatannya, yang jelas di situ ada resepsi. Karena ini rasa ada sinergi, jadi ditempuh untuk membawa apa peniup, kalau sekarang mah tenda, kalau dulu kan pohon beringin ya, dulu pohon beringin. Jadi berhubung sakti ini mah Angga Derpa ini, Syekh Abdullah Angga dibawa sama pohonnya ke sana tuh. Di pohon itu terkandung sarang maun, sarang macan ya. Pas di tempat rame-rame macan itu keluar. Tuh, keluar. Jadi ngacak-ngacak yang lagi termasuk waktu itu kan kepemerintahan masih Belanda ya. Mungkin kalau sekarang disebutnya Syekh Abdullah itu apa ya, teroris ya, dianggap pengaco gitu ya, pengaco acara. Jadi dipegang lah, dibawa ke kapal, diikat di kapal di tengah laut diikat Syekh Abdullah terpatu. Nah, sehubungan waktu itu Syekh Abdullah ini sakti, jadi airnya yang diomongin, yuk air anterin saya ke Curug. Jadi air yang anterin kapal ke sini tuh. Nah, udah sampai sini, air suruh kembali lagi ke laut, udah kapal sini aja sampai busuk, makanya dipanggil Kapal bosok. Ya, kapal bosok. Jadi tadi kita sebelum ke kapal bosok, ini kan kapal bosok nih, kita sempat jarah dulu ke Syekh Abdul Angga Derpa ya Pak Ustadz ya. Betul. Nah Pak Ustadz ini adalah ketua dari Mujawir Kuncen Karomah Kapal Bosok. Nah, sejak kecil juga saya kecil dulu ini sudah biasa dijarahin, sudah. Kalau orang sini tahu ini tempat waliullah. Berhubung mungkin itu rahasia Allah ya, namanya waliullah, mungkin terkenalnya sekarang gitu ya. Kalau dulu mentarik yuk jarah ke kapal bosok katanya, biar bisa ngaji, biar pintar aja dulu mah gitu. Iya. Biar calakan katanya. Nah, tiba-tiba setelah dibangun tahun 2014 itu diresmikan tahun 2017, alhamdulillah itu pengunjung meledak dari mana-mana, termasuk dari luar Jawa, dari Sumatera, dari Sulawesi juga ada, pernah dari Bali juga ada tuh. Yang pas ramenya itu tahun 2017 setelah peresmian itu. Peresmian ya. Peresmian. Ya hanya itulah yang bisa saya terangkan, yang bisa saya ini mohon maaf apabila ada kesalahan. Nah itu juga belum tentu benar, itu katanya ya, kata dari Pak, kakek itu kan moyang, gitu. namanya sejarah ya. Pasti orang-orang itu pasti penasaran Pak, seperti apa sih kapal bosok? Singkatnya. Ya, karena ininya aja unik Pak, kapal bosok berarti kan busuk. Iya. Tapi kan kalau kita lihat di sini kan bagus, indah kan? Memang betul, dulu itu kapal aslinya sampai busuk. Dulu kapal aslinya sampai busuk, sehingga sekarang ini cuma melestarikan sejarah saja gitu. Tuh. Yang benar pasti ada. Kok katanya kapal bosok kok baru? Bener sih ini baru. Yang busuknya udah nggak ada gitu. Jadi kapal bosok ini bukan masjid ya Pak Ustadz ya. Jadi ini kapal yang dilestarikan menjadi kayak seperti masjid. Kalau masjid Karomahnya itu yang tadi saya ceritakan, yang waktu pertama ada muncul sendiri ya, termasuknya karena sebelum ada masjid itu ditempatin sholat Jumat berikut Syekh Maulana Nasruddin atau Syekh Angga Derpa dan lain-lain masyarakat yang baru masuk Islam. Itu sampai sekarang masih ada masjidnya. Di masa tuh Pak Ustadz? Hah? Di mana tuh? Di depan rumah saya. Depan rumah saya. Itu tepatnya Kampung Mesigit, Kelurahan Curug Manis, Kota Serang. Sama masih kelurahan itu. Masih ada tiangan bawahnya kayu itu, tiangan 4 bawahnya. Yang lain masih sudah dibangun semua. Jadi ini yang unik di sini kapal bosok tapi jauh dari laut Pak Ustadz ya? Iya, karena memang dulu Iya ini. anterin pakai airnya ke sini itu. Setelah Jadi sampai sini air Syekh Abdul Angga Derpa ini sempat ditangkap Belanda begitu ya Iya, Pak Ustadz ya? itulah. Ditangkap Belanda terus dia sempat kena. ngomong sama mohon pada air sampai minta diantar, jadi hampir sekarang jadi kesini nih kapal bosoknya, jadi sampai bosok, mungkin dinamain bosok karena sampai busuk ya Pak Ustadz ya.
Iya, ya begitulah. Tidak terlepas dari kebesaran Allah ya Pak ya, segala sesuatunya yang tadinya ada di tengah laut tapi sampai ke tengah-tengah sawah, perkampungan lagi ya Pak ya. Ya. Ya, cuma jalan setapak, nggak ada itu jalan aspal begitu juga. Jangankan bawa mobil, motor, jalan kaki aja agak, pokoknya makin rapor dulu ke sini tuh. Bu Nur, ada yang mau ditanyain lagi? Bang Solin, Bang Dedi, Pak Ustadz tadi. Mungkin itu aja, mungkin bagi para penonton channel Wahyu MP bisa datang ke sini ke Kapal Bosok yang tadi saya udah sebutkan, berada di Kampung Derangong, Kelurahan Curug Manis, Kecamatan Curug, Kota Serang. Nah, nanti bisa ketemu juga sama Pak Ustadz Jadin kalau misalnya jaga gitu ya Pak Ustadz ya. Kalau jaga itu tiap hari Pak Ustadz, apa gimana? Piket itu sebetulnya digilir ya, semuanya mujawir di sini 12 itu. Jadi satu hari 2 orang, kecuali minggu. Kalau minggu itu semua kumpul, semua anggota mujawir masuk. Kalau saya namanya ketua ya nggak tiap hari juga, sering lah nengok siang atau malam gitu, mantau ke sini gitu. Pak Ustadz udah lama di sini ya? Ya sejak Asli sini ya? Asli sini saya, termasuk orang tua juga dikuburnya sini di belah sana tuh, ibu saya. Ya mungkin itu aja, nanti kita akan bahas terus sejarah-sejarah yang berada di Banten. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya berada di Kapal Bosok ini yang paling atas nih. Nah, di sana ada, kita lihat di sana ada musola. Nah, di situ adalah makamnya dari Syekh Angga Darpa. Nah, ini. Nih, Syekh Angga Darpa adalah yang dulu pernah ditangkap Belanda dan akhirnya kapal bosoknya ini lari ke daerah sini, daerah Curug. Namanya ini daerah Curug. Ini, makanya disebut kapal bosok karena kapalnya itu sampai bosok. Kita lihat ada di tengah sawah. Ini hamparan. Ada di tengah sawah. Jadi inilah keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kapal bosoknya sudah berdiri lama. Jadi sebenarnya ini kapal bosok. Nah, setelah itu direnovasi menjadi seperti masjid untuk pelestarian yang dinamakan kapal bosok.